Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Di sini kami hadir untuk mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Infrastruktur Pendukung Aplikasi yang berjudulkan Web Application Infrastruktur Basic. Di sini nama saya Dion Marsal Avalon Adis Putro. Peran saya adalah di bidang infrastruktur yang bertanggung jawabkan pada membuat web server itu sendiri. Saya Naila Zalfawinarti. Di sini saya berperan sebagai documentation yang bertanggung jawab membuat diagram dan laporan. Saya Nasional Afifah Salma. Di sini saya berperan sebagai web developer yang menanggung jawabi website dan juga database. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang. Aplikasi web memerlukan infrastruktur yang tepat agar dapat berjalan dengan baik, stabil, dan aman. Karena infrastruktur aplikasi berperan penting dalam menghubungkan pengguna dengan sistem pengelolaan data, serta memastikan layanan dapat diakses dengan lancar. Masalah yang ingin diselesaikan, yang pertama, bagaimana cara membangun infrastruktur aplikasi web pada level yang paling dasar dengan arsitektur single server. Yang kedua, mengenai alur kerja sistem. Yang ketiga, bagaimana proses instalasi dan konfigurasi infrastruktur di webnya. Yang keempat, menguji untuk memastikan sistem kerjanya sudah berjalan dengan baik atau belum. Alasan memilih arsitektur single server ini adalah untuk menyederhanakan proses konfigurasi dan sebagai bahan pembelajaran untuk memahami bagaimana sistem arsitektur web bekerja di level dasar. Level project-nya kami memilih level 1, yaitu fondasi project, karena kami menyadari kemampuan kami hanya sampai pada level dasar, diperkuat lagi dengan waktunya yang sangat singkat. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana infrastruktur web server dapat digunakan sebagai gerbang akses dan keamanan dasar untuk mengakses suatu situs web dan database-nya. Oke, sekarang kita masuk ke diagram arsitektur. Di sini ada user atau klien, ada web server, kita menggunakan Apache. Terus ada web application, landing page atau CRUD. Yang terakhir ada database, kita menggunakan PHP Nah, user di sini berperan sebagai pengunjung untuk mengakses melalui web browser. User user di sini hanya bisa melihat tampilannya saja tanpa bisa memodifikasi. Yang kedua, ada Apache Web Server. Kami memposisikan Apache ini sebagai pintu gerbang atau setiap request yang masuk Apache lah yang memutuskan apakah ini permintaan statis atau dinamis. Lalu yang ketiga ini ada web application, menampilkan landing page maupun menjelaskan fungsi CRUD. Jadi, alur kerjanya itu dimulai dari si user mengirimkan request, Apache menerimanya, web application memproses dengan mengambil data dari PHP lalu hasilnya dikembalikan lagi ke user dalam bentuk web yang utuh. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke poin komponen-komponen infrastruktur dari web kami sendiri. Di web kami sendiri itu ada 3 komponen infrastruktur utama. Yang pertama ada web server, ada database, dan ada lokal. Web server itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan, kami menggunakan Apache, yaitu sebagai pintu gerbang masuk user mengakses ke website itu sendiri. Nah, database ialah kumpulan data yang tersimpan secara terstruktur dan sistematis yang akan menyimpan data-data seperti profil ataupun data-data lainnya. Dan untuk lokal itu sendiri merujuk pada bagaimana web server ini bekerja, apakah di cloud, apakah di laptop itu sendiri atau di mesin itu sendiri. Nah, lokal ini merujuk pada web server ini bekerja pada sistem OS atau pada sistem laptop, yang dimana web server ini berada di salah satu rekan anggota kami. Terima kasih. Kita akan mendemokan hasil web yang telah kami buat. Nah, sebelum kita masuk ke web servernya, yang pertama kita harus menyalakan dulu mesin yang ada di VirtualBox. Kita start untuk merunning web server ini. Kita tunggu sampai kita disuruh untuk login. Nah, setelah muncul seperti ini, barulah kita bisa login dengan cara memasukkan nama admin servernya. Kita menggunakan nama Dion dan passwordnya, enter.
Nah, baru setelah muncul tulisan seperti ini, artinya login telah berhasil. Lanjut kita cek di browsernya dengan menulis IP web server yang telah didapat. Nah, apabila kita landing di page seperti ini, artinya web server bisa diakses. Lanjut, kita langsung saja masuk ke web servernya dengan menulis nama web servernya, yaitu IPA 2025. Nah, ini telah berhasil ya, karena kita selanjutnya kita akan mengujikan CRUD-nya. Nah, CRUD itu kita pertama akan mencoba untuk create. Caranya yaitu kita bisa masuk ke register dulu. Kita masukkan nama misalnya oke, lanjut register. Nah, kita lanjut masuk ke halaman admin untuk lihat apakah yang barusan register itu sudah tersimpan atau belum. Kita masuk ke halaman admin, masukin usernya dan juga password. Nah, lanjut. Nah, di sini kita sudah landing di admin page, di mana si admin ini bisa mengelola data user juga data menu. Lanjut nih kita lihat. Nah, nama yang barusan kita register baru saja tertambah. Artinya update create yang kita lakukan itu telah berhasil. Sekaligus kita juga bisa meng-read. Jadi read di web ini juga berhasil. Lanjut kita ke update. Update itu kita bisa mengedit data-data yang ada di sini. Kita misalnya edit salah satu nama di sini. Misalnya kita hapus semuanya. Lanjut simpan perbaruan. Nah, kita bisa lihat perbaruan di sini juga berhasil tersimpan. Artinya, update yang kita implementasikan di web ini telah berhasil. Lanjut, yang terakhir adalah delete, di mana delete itu kita bisa menghapus salah satu data, bisa data menu atau data user. Misalnya kita bisa hapus data di sini aja, data produk. Kita hapus salah satu aja. Nah, di sini juga kita berhasil menghapus, artinya delete yang kita implementasikan telah berhasil. Sekarang kita cek apakah nama yang baru saja register tersebut bisa mengakses web atau tidak, bisa mengakses halaman dashboard atau tidak. Kita bisa masukkan nama dan passwordnya, kita login. Nah, kita sudah landing di page seperti ini, artinya user tersebut bisa mengakses halaman dashboard tersebut, seperti bisa melihat menu, dan lain-lain. Lanjut, sini kita bakal cek, pergi ke database-nya. Nah, ini database yang telah kita buat, ada di BakeryDB. Ada 3 database, yang pertama ada popular produk, ada produk, dan juga ada user. Terima kasih. Nah, setelah tiba kita di poin keamanan dan best practice. Yang pertama itu kita ada pembatasan akses hanya kepada admin. Ini tuh berarti user, pengguna lain yang meregister itu tidak bisa mengelola ataupun mengubah data apapun sampai ke tingkat database. Hanya admin lah yang bisa mengelola. Nah, di saat yang sama juga pada level web server itu kita menggunakan user non root yang dimana bukanlah root sebagai administrator. Yang mana administratornya adalah saya sendiri, Dion, dengan password. Nah, untuk tingkat security-nya sendiri, tingkat security pada website kami itu masihlah sangat mendasar ya, tidak ada perubahan yang signifikan. Satu-satunya security yang ada adalah membatasi akses admin untuk mengelola database. Nah, Baik, selanjutnya di sini ada bagian penutup sekaligus refleksi. Ada kendala yang kami hadapi, yaitu sulitnya pemahaman mengkonfigurasi karena waktu yang relatif singkat. Solusinya, kami meminta bantuan rekan dari kelompok lain untuk membantu kami dalam memahami konfigurasinya itu. Baik, selanjutnya kendala yang kedua adalah masalah teknis, di mana setiap kita melakukan rekaman video, maka rekaman tersebut akan otomatis berhenti ketika melebihi 3-5 menit. Jadi, solusi yang kita ambil, kita melakukan rekaman di per bagian dan per part yang
Mungkin kurang dari 3 sampai 5 menit. Nah, jadi untuk pelajaran yang bisa diambil dari proyek kami ini yang pertama yaitu kami bisa memahami bagaimana cara kerja infrastruktur web bekerja di level dasar. Dan yang kedua adalah betapa mempermudahnya kita untuk membagi bagian-bagian perekaman video itu menjadi beberapa modul sehingga meminimalisir kesalahan. Sekalipun terjadi kesalahan, kami bisa mengulang pada poin terakhir tanpa harus mengulang dari awal. Jadi sekian, terima kasih atas perhatiannya telah menonton sampai akhir.